Tak ada tangisan, tak ada isakan, rintihan, atau panggilan pilu seperti yang lazim dijumpai pada upacara pemakaman di Indonesia. Segalanya hanyalah keheningan yang menyeramkan di vila mewah yang terletak di pinggir sungai Jakarta. Seorang pria berkaus hitam berdiri di samping foto istrinya tanpa berkata apa-apa, matanya cekung, punggungnya tegak kaku, tangannya memeluk erat guci abu wanita yang baru saja meninggalkan dunia ini kurang dari 48 jam yang lalu. Arjuna, 42 tahun, seorang pengusaha properti sukses, pernah menjadi sorotan media karena kisahnya yang memulai dari nol dan meraih kontrak miliaran. Ia dulu adalah pria idaman banyak orang, memiliki istri cantik, rumah mewah, dan anak-anak yang sebentar lagi lahir. Namun hari ini, cahaya dari lampu kristal yang megah di vila itu tak mampu mengusir rasa dingin yang menyelimuti seluruh ruangan. Istrinya, Kirana, telah pergi selamanya dalam persalinan kembar tiga yang penuh komplikasi. Hanya 20 menit setelah dibawa ke ruang bersalin, ia mengalami pecah aorta, komplikasi yang sangat langka dan sering terjadi pada wanita hamil kembar. Tak sempat mengucapkan kata-kata, tak ada genggaman tangan terakhir. Ketiga bayi itu langsung dimasukkan ke inkubator setelah lahir. Ketiganya lahir prematur, paru-paru lemah, dan refleks saraf lambat. Dan hanya 3 hari kemudian, dokter memanggilnya ke ruang tertutup dengan lembaran hasil tes yang tebal dan tatapan iba. Bapak Arjuna, saya sangat menyesal harus menyampaikan ini. Ketiga anak Bapak menunjukkan gejala cerebral palsi ringan hingga sedang. Secara teori, kemungkinan mereka untuk berjalan, berbicara, atau belajar secara normal akan sangat rendah. Kami perlu memantau lebih lanjut, tetapi Bapak sebaiknya mempersiapkan mental. Arjuna tak bereaksi, ia hanya mengangguk lalu meminta izin keluar. Pintu kamar tertutup di belakangnya, ia berjalan menyusuri koridor rumah sakit, bahunya terasa berat seperti dihantam batu. Di tempat parkir, ia ambruk di kursi belakang mobil, terengah-engah lalu pecah dalam tangisan. Suara jeritan tertahan di tenggorokannya. Tangannya memukul kursi, setir, apapun yang ada di dekatnya, satu sisi kehilangan istri, satu sisi memegang 3 anak yang belum jelas apakah akan menyadari dunia ini. Namun kemudian ia menyeka air matanya, kembali sendirian ke rumah sakit, meminta izin untuk melihat anak-anaknya. Ketiga bayi itu terbaring di 3 inkubator terpisah, lemah dan mungil seperti burung pipit yang baru menetas. Tak satu pun menangis, juga tidak banyak bergerak. Mereka tidur atau sesekali membuka mata tanpa arah. Ia berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Seorang perawat dengan lembut mendekat, memberinya sebuah USB kecil. Ibu Kirana menitipkan ini untuk Bapak sebelum masuk ruang bersalin. Berpesan jika terjadi sesuatu, Bapak harus membukanya saat sudah cukup tenang. Ia mengambilnya tanpa berkata, tanpa berterima kasih. Malam itu, di kamar tidur seluas lebih dari 40 meter persegi, hanya terdengar suara pendingin ruangan dan desiran angin dari sungai. Arjuna menyalakan komputer dan memasukkan USB. Sebuah berkas video muncul, ia menekan putar, Kirana muncul di layar, wajahnya lebih bulat, matanya lembut. Dalam video, ia mengenakan gaun hamil, duduk di kamar bayi yang masih dalam tahap pembangunan. Jika Mas sedang menonton ini, mungkin saya sudah tidak di sisi Mas lagi. Ia tersenyum tipis tetapi matanya berkaca-kaca. Saya tahu Mas akan sangat sakit, tetapi saya juga tahu Mas lebih kuat dari yang Mas kira. Ketiga anak kita mungkin akan lebih membutuhkan Mas daripada yang Mas bayangkan. Ia meletakkan tangannya di perutnya. Jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, Mas jangan putus asa. Jika Mas merasa tersesat, tataplah mata anak-anak kita. Mereka akan menunjukkan jalan. Video berakhir. Arjuna menundukkan kepala di meja kerja, tidak menangis tetapi hatinya seolah dicekik. Upacara pemakaman Kirana berlangsung hening, sesuai keinginannya. Tanpa tiupan trompet atau karangan bunga mewah, hanya kerabat dan teman terdekat, semua orang bersedih tetapi tak ada yang berani banyak bicara. Mereka tahu Arjuna saat ini seperti binatang buas yang terluka, diam-diam dan penuh potensi meledak. Setelah pemakaman, vila itu terasa seperti cangkang kosong, ketiga bayi itu masih di rumah sakit. Arjuna pulang sendirian. Tak sepatah keluhan, tak suara apapun, ia melewati kamar yang dulunya adalah kamar persiapan persalinan Kirana. Dindingnya berwarna merah muda pucat. Di sudut dinding masih tergantung beberapa lampu kertas berbentuk gajah dan jerapah, ada kursi goyang, dan setumpuk buku cerita dongeng. Semuanya tiba-tiba menjadi museum dari hal-hal yang tak pernah terjadi. Ponselnya berdering, itu kepala dokter Bangsal yang menelepon.
Bapak Arjuna, ketiga cucu Bapak telah melewati fase bahaya awal. Sekarang bisa dipindahkan untuk perawatan di rumah jika Bapak bisa mengaturnya. Perawatan di rumah, ia sendirian dengan 3 anak cerebral palsy. Ia tak berkata apapun namun kemudian mengangguk. Malam itu ia berbaring diam di kamar, matanya terbelalak menatap langit-langit. Kegelapan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah cahaya yang tak pernah kembali seperti semula. Seminggu kemudian, ketiga bayi itu dibawa pulang ke villa, masing-masing dengan kursi roda anak khusus. Masing-masing memiliki alat bantu napas, kamera monitor detak jantung, dan 1 set sensor yang terpasang di seluruh tubuh. Arjuna segera menyewa 3 perawat ahli untuk memantau bergantian shift, seorang dokter terapi pribadi, dan seorang spesialis rehabilitasi. Ia berpikir uang bisa menyelamatkan hidup anak-anaknya jika harapan sudah tiada. Namun harapan tidak mati. Ia hanya terkubur dalam dirinya sedalam abu. Dan di suatu tempat, di antara ketiga anak yang terdiam dalam kursi roda, ada mata yang masih terbuka, masih mengawasi, menunggu seseorang yang cukup berani untuk percaya lagi. Di lantai dasar villa, Arjuna diam-diam mengawasi setiap kamera, koridor, ruang terapi, kamar tidur, dapur. Ia melihat anak-anaknya melalui layar, tanpa kontak langsung, tanpa memeluk, tanpa menidurkan dengan lagu. Ia tak bisa karena jika sekali lagi ia menaruh kepercayaan, ia takut tidak akan sanggup hidup jika harus kehilangan segalanya lagi. Dan begitulah ia hidup, dingin, diam dan perlahan kehilangan perasaan terhadap dunia di sekelilingnya. Sampai suatu hari, seorang asing mengetuk pintu villa, membawa riwayat hidup sederhana, tatapan tulus, dan bekas luka mendalam di masa lalu. Namanya Sari. Ia berkata, "Saya datang untuk melamar sebagai perawat ketiga anak Bapak." Dan ia menatapnya seolah melihat kegagalan ke-9 yang sedang menunggu untuk ditulis dalam daftar. Ia tak tahu bahwa wanita itulah yang akan membuat segala yang tak mungkin menjadi mungkin, tetapi untuk mencapainya, mereka harus menghancurkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Perjalanan baru saja dimulai, dalam keheningan dan juga kesakitan. Suara mesin ambulans kecil menjauh dari gerbang villa. Perawat khusus baru saja memindahkan ketiga anak dari rumah sakit ke rumah atas permintaan dokter. Villa yang memang sudah dingin ini semakin hening secara aneh. Sementara di keluarga lain tangisan bayi yang baru lahir adalah sukacita, di sini, setiap suara seolah ditelan oleh suasana yang tegang hingga menyesakkan napas. Arjuna berdiri di balkon lantai 2 menatap ke bawah halaman, 3 kursi roda kecil tertata rapi di ruang terapi yang baru direnovasi, bersih, dilengkapi peralatan modern tetapi kosong secara emosional. Setiap bayi terbaring di sana, mata terbuka, kepala miring ke samping, tangan dan kaki lemas, tidak menangis, tidak bereaksi. Seolah mereka sendiri tidak yakin mengapa mereka ada di dunia ini. Ia telah menghabiskan ratusan juta hanya dalam beberapa minggu, membeli peralatan impor dari Jerman, menyewa ahli fisioterapi. Perawat merawat 24,7, memasang sistem kamera pintar yang terhubung langsung ke ruang kerjanya. Ruangan itu terkontrol sepenuhnya, tak ada sudut yang luput dari pengawasan. Arjuna percaya bahwa, pada saat segalanya bisa berbalik, hanya kontrol satu-satunya yang membuatnya bisa bertahan sementara. 3 orang pertama yang disewa secara berurutan berhenti bekerja dalam waktu kurang dari sebulan. Yang pertama, seorang perawat senior pergi setelah 3 hari. Alasan yang diberikan adalah tidak sanggup merawat 3 anak berkebutuhan khusus sekaligus, tetapi tatapan matanya saat mengajukan pengunduran diri menyimpan lebih dari itu, kelelahan, iba, dan sedikit ketakutan. Yang kedua adalah seorang perawat muda yang direkomendasikan dari rumah sakit swasta. Ia memiliki gelar, bicaranya lembut, tetapi Arjuna menemukan melalui kamera bahwa ia menghabiskan sebagian besar waktu dinasnya untuk berselancar di ponsel, bahkan pernah membiarkan salah satu bayi terbaring dengan leher miring hampir setengah jam. Arjuna tak perlu berpikir lama, ia memanggil satpam dan meminta wanita itu pergi malam itu juga. Yang ketiga tampak paling dapat dipercaya, ia pendiam, berdedikasi, tepat waktu. Namun setelah 2 minggu, sebuah klip video tersembunyi dikirim ke kotak surat Arjuna dari alamat anonim. Di dalamnya, pria itu mengambil foto peralatan rehabilitasi disertai tawaran harga untuk sebuah tabloid terkenal. Kali itu, Arjuna tidak marah, ia diam-diam duduk di kamar, tangannya membolak-balik foto, matanya tak berkedip. Ia kira dirinya sudah kebal. Namun tetap merasa hatinya mencelos saat melihat alat latihan kaki seharga hampir 100 juta yang dirancang khusus untuk Cakra diperlakukan seperti barang dagangan biasa. Setelah pengkhianatan ketiga, Arjuna tidak lagi menerima tamu. Ia menyerahkan seluruh urusan perekrutan kepada kepala pelayan namun tetap meminta berkas lamaran dikirim kepadanya untuk ditinjau.
Para karyawan baru harus menandatangani surat pernyataan 3 halaman dan bekerja di bawah sistem kamera pengawas yang ketat. Ia hampir tidak pernah masuk ke ruang terapi lagi. Kehadirannya, jika ada, hanya ada di balik layar komputer. Ia tahu setiap jam bagaimana anak-anak makan, tidur, tangan dan kaki mereka disesuaikan, tetapi angka-angka, gambar-gambar kamera yang hening itu tak pernah bisa menggantikan hal terpenting yang telah ia hilang, yaitu koneksi. Suatu kali di tengah malam, ia mendengar tangisan yang tidak keras, tidak beruntun, tetapi itu adalah tangisan bayi. Suara yang terputus-putus dan tergesa-gesa seolah bayi itu berusaha meneriakkan sesuatu tetapi tidak cukup kuat. Ia melompat bangun, membuka layar monitor. Itu Mentari, bayi kedua, terbaring meringkuk di tempat tidur. Tangannya meraba-raba seolah ingin menyentuh sesuatu. Kamera ruang terapi menunjukkan perawat jaga tertidur pulas di meja. Arjuna berlari keluar kamar, kaki telanjang menuruni lantai dasar seperti orang yang dikejar. Ia membuka pintu, menggendong bayi itu. Tubuh mungil itu bergetar hebat di tangannya. Arjuna bingung tidak tahu harus berbuat apa. Tangannya yang besar dan canggung, untuk pertama kalinya menggendong bayi sejak istrinya meninggal. Bayi itu menatapnya, tidak menangis lagi, tidak tertawa, hanya menatap dengan mata bulat hitam dan penuh perasaan. Arjuna melihat bayangan istrinya di sana. Kirana pernah berkata, anak-anak tidak butuh kita banyak bicara, mereka hanya butuh kita ada. Ia duduk di tepi tempat tidur. Tangannya masih memegang Mentari. Tanpa menyanyikan lagu pengantar tidur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, hatinya tidak lagi hanya sebongkah batu berat di dadanya. Keesokan paginya, ia memecat perawat malam, bukan karena marah melainkan karena ketidakpedulian. Acuh tak acuh terhadap makhluk kecil, sesuatu yang telah ia biarkan dirinya terjerumus terlalu lama. Waktu berlalu, karyawan baru kembali disewa. Orang datang, orang pergi, beberapa bekerja sebulan, beberapa hanya beberapa hari. Setiap kali itu terjadi, Arjuna semakin memperketat peraturan. Ia menambahkan kamera, menambahkan kontrol, menambahkan batasan. Namun semakin ia mengontrol, semakin ia terisolasi. Ketiga anaknya semakin diam. Seolah mereka diajarkan bahwa di dunia ayah, emosi adalah hal yang tidak seharusnya ada. Makan malam Arjuna adalah kotak-kotak makanan yang sudah disiapkan di meja, seringkali dingin karena ia lupa makan. Pada malam-malam ia tidak bisa tidur, ia membuka kembali rekaman video istrinya. Pernah ia berhenti di momen Kirana mengelus perutnya, matanya berbinar. 3 anak loh mas. Bisa mas bayangkan mereka berlarian di sekitar rumah? Pasti menyenangkan sekali. Arjuna mematikan layar, tidak senang. Tak ada satupun yang berlari, juga tak ada suara langkah kaki kecil yang riang. Hanya suara roda kursi yang berdecit pelan setiap kali didorong di sepanjang koridor panjang yang dingin. Suatu pagi, saat memeriksa berkas calon karyawan baru, Arjuna berhenti pada sebuah nama. Sari, 27 tahun, asal Lampung, lulusan perawat D3, berpengalaman di pusat rehabilitasi provinsi, tidak ada yang menonjol. Tidak ada gelar sarjana, tidak ada sertifikat internasional, tetapi foto profilnya berbeda. Seorang wanita dengan mata hitam yang dalam menatap lurus ke kamera, tanpa menghindar. Ia duduk tegak, aneh sekali, hanya sepasang mata di foto berkas, tetapi itu membuatnya terhenti. Ada sesuatu di dalamnya, ketenangan, tantangan tanpa kata, kepercayaan yang belum patah. Arjuna mengetik beberapa baris di kolom pencarian internal, melirik beberapa laporan verifikasi latar belakang. Tidak ada masalah. Sore itu, ia meminta kepala pelayan untuk memanggilnya untuk wawancara langsung. Sari muncul dengan kemeja berwarna pudar, celana panjang sederhana, rambut terikat rapi. Saat masuk ke ruang tamu, ia tidak melihat sekeliling seperti yang biasa dilakukan orang lain. Ia hanya berdiri di sana, matanya menatap lurus ke arahnya, tanpa kesombongan, juga tanpa rasa takut. Arjuna membuka berkas. Suaranya dingin, Anda sudah membaca dengan cermat persyaratan pekerjaan ini? Iya, Bapak. Ini bukan pekerjaan sederhana. Tidak boleh menangis, tidak boleh mengubah jadwal terapi secara sepihak, tidak boleh menyanyikan lagu pengantar tidur, tidak boleh bercerita, tidak boleh memberikan motivasi kosong. Ini rumah saya, bukan panggung inspirasi. Sari tetap menjaga suaranya tenang. Saya mengerti Bapak, tetapi saya percaya terkadang terapi tidak terletak pada mesin melainkan pada cara kita menyentuh hati. Arjuna mengerutkan kening. Ia melanjutkan. Saya tidak menjanjikan apa-apa, saya hanya minta izin untuk tinggal jika Bapak mengizinkan. Pada saat itu, ia tidak mengerti mengapa ia mengangguk.
Mungkin karena tatapan mata itu, mungkin karena suaranya, atau mungkin karena hatinya, pada akhirnya, merindukan keajaiban lebih dari sebelumnya, meskipun ia tidak berani mengakuinya. Dan begitulah Sari melangkah masuk ke villa itu. Sama seperti orang-orang sebelumnya, hanya saja ia sama sekali tidak takut pada kamera-kamera itu, dan di matanya diam-diam menyala sesuatu yang telah lama terkubur dalam diri Arjuna. Harapan. Langit Jakarta hari itu terik menyengat, panasnya tidak menyengat tetapi mengandung kelembaban yang meresap ke setiap serat pakaian. Taksi berhenti di depan gerbang villa keluarga Arjuna tepat waktu, wanita itu keluar, bertubuh mungil, kemeja pudar sedikit kusut di bagian bahu, celana panjang coklat tua, dan sepatu datar yang agak usang. Tangannya membawa ransel hitam sederhana, rapi seperti kepribadian orang yang mengemasnya. Ia berdiri di depan gerbang besi tinggi, menekan bel, pintu terbuka setelah hampir 2 menit, satpam tua keluar, melirik dari kepala hingga kaki, tak bisa menyembunyikan tatapan menyelidik. Di bagian dalam, kamera di tiang lampu sedikit berputar ke arahnya. Sari sama sekali tidak asing dengan tatapan-tatapan itu. Ia sudah terbiasa sejak memulai profesinya, terbiasa dengan perasaan dicurigai, dinilai dari asal desa, dari logat daerah yang sederhana, dari tidak memiliki gelar sarjana. Namun ia tahu ada hal-hal yang tidak memerlukan gelar untuk membuktikannya. Kesabaran, kasih sayang, dan kemampuan mendengarkan makhluk-makhluk yang tak bisa bersuara. Kepala pelayan menyambutnya. Ia dibawa ke ruang tamu sisi timur, tempat yang sejuk, sunyi, dindingnya dihiasi lukisan abstrak mahal tetapi terasa dingin. Seorang pelayan membawakan minuman, Sari duduk tegak, kedua tangannya diletakkan di paha, dia menunggu. Arjuna masuk tak lama kemudian, ia masih seperti dalam foto berita, tinggi, bahu lebar, postur tubuh seseorang yang terbiasa mengambil keputusan cepat dan tegas, tetapi tatapan matanya, dibandingkan dengan foto-foto yang pernah Sari lihat, jauh lebih dalam. Seolah waktu tidak berlalu di wajahnya tetapi tenggelam jauh di dasar matanya yang dingin penuh kewaspadaan dan tak meninggalkan celah sedikit pun. Ia tidak berjabat tangan, tidak berbasa-basi, hanya membalik berkas yang diajukan Sari, suaranya dalam. Lulusan perawat D3 tahun 2017, bekerja di Pusat Rehabilitasi Provinsi Banten hampir 3 tahun. Lalu berhenti? Sari mengangguk, iya, Bapak, saya berhenti karena alasan pribadi. Pribadi apa? Sari menatap lurus ke arahnya, tidak menghindar. Adik saya meninggal saat saya bekerja di sana. Saya minta berhenti untuk pulang kampung merawat ibu. Ia tak bertanya lebih lanjut, hanya meletakkan berkas di meja lalu berkata perlahan, Anda tahu ini bukan pekerjaan biasa. Di sini tidak ada yang butuh mendengar lagu pengantar tidur, tidak ada dongeng, tidak perlu seseorang yang menyatakan keyakinan pada keajaiban. Saya sudah menyewa orang-orang terbaik, ada yang dari luar negeri, tetapi hasilnya tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan. Sari mengangguk, masih menjaga suaranya lembut. Iya, Bapak, saya tahu Bapak sudah mencoba banyak cara. Saya tidak datang ke sini untuk mengubah segalanya, saya hanya ingin memiliki kesempatan untuk merawat anak-anak dengan benar. Ia sedikit mengangkat alisnya, sedikit sinis. Merawat dengan benar, Anda pikir Anda akan berbeda dari yang sebelumnya? Sari langsung menjawab, tanpa ragu. Tidak, Bapak. Saya tidak berpikir saya lebih baik dari siapapun, saya hanya berbeda karena saya tidak takut terikat. Ruangan itu hening sesaat, ia sedikit menyandarkan punggung ke kursi, suaranya datar namun menyimpan luka. Ini bukan tempat untuk seseorang terikat, ini adalah tempat untuk melaksanakan protokol medis. Semuanya diawasi melalui sistem kamera. Anda akan bekerja sesuai jadwal terapi. Tidak boleh berinovasi sendiri, tidak boleh meminjam barang, tidak boleh memberikan saran apapun kepada keluarga. Anda mengerti? Sari menjawab singkat. Iya, Bapak, saya mengerti. Tapi jika salah satu dari ketiga bayi itu menangis di luar jadwal terapi, apakah saya boleh mendekat? Arjuna menatapnya lebih lama dari yang ia perkirakan. Pertanyaan sederhana itu membuatnya ragu, hanya jika benar-benar diperlukan, katanya lalu berdiri. Anda mulai besok, ada 2 minggu masa percobaan, jika saya tidak puas, Anda akan langsung pergi, tanpa perdebatan. Sari mengangguk. Iya, Bapak, saya terima. Keesokan paginya, Sari sudah tiba pukul 6.30. Udara masih sedikit berkabut. Ia mengenakan seragam putih, rambut digulung rapi, masuk ke ruang terapi. Ruangan yang mulai sekarang akan menjadi tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Ketiga bayi itu diletakkan di 3 sudut ruangan, masing-masing dalam kursi roda khusus. Ruangan itu bersih, tidak berbau, tanpa suara,
Cahaya cukup, tetapi suasananya terlalu hening. Sari berjalan pelan menuju setiap bayi, ia tidak menyentuh, hanya duduk di depan masing-masing, memperkenalkan diri, "Kakak Sari di sini, kakak datang untuk merawat kalian. Jika kalian tidak bisa bicara, kakak akan lebih banyak bicara. Jika tidak bisa tertawa, kakak akan tertawa menggantikan. Tapi jika kalian butuh sesuatu, cukup kedipkan mata." Ia tersenyum. Ketiga bayi itu tetap tak bergerak, namun Sari tidak kecewa. Ia tahu bahwa untuk membuat seorang anak bereaksi, bukanlah dalam satu hari melainkan setiap detik yang terkumpul melalui pengulangan kasih sayang. Selama 10 menit pertama, ia tidak melakukan apa-apa selain duduk di sana, bernapas seirama dengan bayi-bayi itu. Ia mengamati, mata Cakra sedikit melirik ketika pintu tertutup. Mentari berkedip ketika lampu gantung berbinar menerangi pipinya. Bintang memiliki irama napas yang sangat berbeda ketika angin dari AC berembus melalui telinga kanannya. Sari mencatat semuanya, ia tidak mengajar apapun hari itu, hanya belajar. Malam harinya ia tinggal sedikit lebih lama untuk membereskan peralatan. Saat membuka ponsel, ia melihat sebuah pesan dari ibunya. "Pelan-pelan saja, nak, jangan habiskan seluruh hatimu lagi nanti kamu capek." Sari tersenyum tipis, ia membalas, "Saya tidak akan menyelamatkan seluruh dunia. Saya hanya ingin ketiga anak ini bisa hidup sebagai manusia." Di tempat lain di villa, Arjuna sedang menonton ulang rekaman kamera yang baru saja direkam. Ia melihat Sari duduk selama 10 menit tanpa melakukan apa-apa, ia menyipitkan mata, berniat menekan tombol panggilan untuk memintanya tidak membuang-buang waktu kerja, tetapi kemudian berhenti. Sebagai gantinya, ia membuka rekaman suara yang dikirim seorang dokter terapi pagi ini. Dalam laporan itu ada catatan, untuk sementara, tercatat bayi Cakra menunjukkan ekspresi mengarahkan mata saat ada suara lembut yang jelas. Arjuna melihat kembali ke kamera. Wanita itu sedang mengatakan sesuatu kepada bayi yang tak bisa menjawab. Dan seolah untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, tatapan mata seorang anak benar-benar bereaksi. Ia tidak percaya pada keajaiban, tetapi ia pernah percaya pada Kirana dan tatapan mata Sari kemarin sangat mirip dengan tatapan mata istrinya. Tenang, tanpa janji tetapi sama sekali tidak mundur. Ia mengetuk-ngetukkan jari-jarinya di meja, meskipun belum terucap, tetapi untuk pertama kalinya Arjuna merasa ada seseorang yang masuk ke rumahnya yang belum ingin ia usir. Bukan karena riwayat, bukan karena keahlian, melainkan karena wanita itu sama sekali tidak ragu menatap lurus ke hal-hal yang sudah terlalu lama tidak ia berani hadapi. Dan pada saat itu, di antara angka-angka dingin dan layar kamera yang kaku, sesuatu yang kecil baru saja menyala. Bukan harapan, tetapi pemicunya. Sebuah celah cahaya tipis menembus dinding batu di hati sang ayah yang dingin. Sari melangkah masuk ke villa pada hari kerja ketiganya dengan langkah-langkah teratur, tidak terlalu terburu-buru, tidak lambat, seolah ia sudah terbiasa dengan irama tempat ini. Meskipun tak ada yang berkata apapun, ia tahu segalanya sedang diamati. Kamera-kamera kecil tersembunyi rapi di sudut-sudut dinding, di bawah lampu gantung, bahkan tersembunyi di dalam benda-benda dekorasi kayu. Ia tidak takut, ia tidak menyembunyikan apapun sehingga tidak perlu khawatir terlihat. Pukul 6:45 pagi. Sari sudah berada di ruang terapi. Bayi-bayi itu masih tidur, napas teratur, layar monitor detak jantung berkedip lembut. Ia duduk, membuka buku catatan, mulai membalik kembali baris-baris yang telah ia tulis 2 hari sebelumnya. Cakra bereaksi terhadap suara yang lebih rendah daripada suara tinggi. Ia sering memiringkan kepala ke kiri saat mendengar suara angin. Mentari sedikit menggerakkan jari saat ada musik piano. Bintang sering memejamkan mata saat cahaya tiba-tiba berubah arah. Itu bukanlah reaksi yang jelas, tetapi bagi Sari, itu adalah seluruh dunia yang sedang menunggu untuk dibangunkan. Tepat pukul 7 pagi, ia menyalakan lampu redup dan menurunkan tirai. Ia pelan-pelan menyanyikan sepotong lagu daerah Jawa, melodi yang dalam dan familiar. Angin berembus membawa ke ujung desa. Tangannya dengan lembut menepuk bahu Mentari. Bayi itu tidak membuka mata tetapi tangannya bergerak pelan. Sari tersenyum, ia terus bernyanyi kalimat demi kalimat, perlahan dan cukup agar ketiga bayi itu mendengar tanpa terkejut. Tak ada lagu dalam kurikulum rehabilitasi, juga tak ada aturan yang mengizinkan perawat menyanyi. Namun Sari tidak peduli, karena ia tahu bahwa anak-anak cerebral palsy tidak hanya membutuhkan mesin dan latihan, melainkan juga keterikatan, membutuhkan perasaan untuk hidup, bukan hanya sekadar bertahan. Lebih dari pukul 8 pagi, ia meletakkan sebuah speaker Bluetooth kecil di rak sudut ruangan. Ia menekan putar untuk sebuah musik piano lembut tanpa lirik, hanya dentingan tuts yang berbinar seperti suara hujan.
Matanya melihat ke arah kamera seolah memberitahu, saya tidak menyembunyikan apapun. Dari ruang kerjanya di lantai 2, Arjuna menatap layar dengan saksama. Suara musik yang disalurkan melalui sistem koneksi membuatnya terdiam. Ini bukan hari terapi suara, juga bukan perangkat yang disetujui dalam daftar. Ia berniat mengulurkan tangan untuk menekan interkom dan menegur, namun kemudian berhenti. Di layar, ia melihat Cakra sedikit memutar kepala, bibirnya berkedut seolah ingin bergerak. Sari tidak bereaksi berlebihan, ia hanya membetulkan posisi duduk, menarik pelan kerah baju bayi itu lalu berbisik, "Kamu suka suara piano?" Besok kakak putar lagu lain yang sedikit lebih pelan. Itu bukan terapi, itu adalah koneksi. Dan hal itu, meskipun ia tidak ingin mengakuinya, adalah sesuatu yang tak pernah bisa dilakukan oleh semua orang sebelum Sari. Siang itu Arjuna tidak makan. Ia duduk di depan layar memutar ulang video. Setiap kali ia melihat mata Cakra sedikit berkedip, ia menghentikan gambar, memperbesar untuk memeriksa dengan sangat teliti. Mungkin itu kebetulan, ia berkata pada dirinya sendiri, tetapi pada kali kelima, ia tidak lagi berani percaya itu kebetulan. Hari keempat, Sari membawa sebuah buku cerita anak-anak. Ia tidak langsung membacakan kepada siapapun, ia hanya membuka halaman demi halaman agar gambar-gambar itu terlihat di depan bayi-bayi lalu berbisik, "Ini kelinci, ia ingin terbang ke langit." Semua orang bilang kelinci tidak bisa terbang tapi ia tidak mau percaya. Pada bagian ini ia berhenti menatap mata Bintang. "Menurutmu bagaimana? Bintang, apakah kelinci itu bisa terbang?" Tak ada yang menjawab, namun bibir Bintang sedikit bergetar pelan. Sari menarik napas dalam-dalam, duduk lebih dekat, matanya tak lepas dari bayi itu. "Jika kamu pikir ia bisa terbang, kedipkan matamu sekali." Tidak ada yang terjadi selama beberapa detik. Lalu Bintang mengedipkan matanya sekali, sangat jelas. Dari ruang kerja, Arjuna melompat berdiri. Ia berdiri sangat dekat dengan layar. Tangannya menggenggam erat mouse, wajahnya tegang. "Tidak mungkin," ia berbisik. Sari tidak bersorak, tidak menunjukkan keterkejutan, ia hanya tersenyum sangat tipis, seperti orang yang baru saja menemukan sebutir mutiara kecil di pasir. "Terima kasih sudah percaya, Nak." Sore itu, untuk pertama kalinya Arjuna secara proaktif menelepon dokter fisioterapi. "Dokter, bagaimana pendapat Anda jika menambahkan musik dan visual ke dalam terapi?" Dokter itu ragu-ragu sejenak lalu menjawab, "Sebenarnya ada penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa itu merangsang emosi dan saraf lebih baik, tetapi saya tidak menyangka Bapak yang mengusulkannya. Saya hanya mengamati lebih lanjut," kata Arjuna lalu menutup telepon. Hari kelima, Sari mulai melakukan latihan gerakan ringan tangan dan leher untuk mentari. Tidak ada yang melampaui terapi, tetapi cara ia melakukannya berbeda. Ia tidak menggenggam tangan bayi itu seperti mesin. Ia meletakkan tangannya di punggung tangan bayi itu, menunggu sejenak lalu dengan lembut mengangkatnya. Ia berbisik, "Kita coba angkat tangan seperti melambai pada matahari." "Ya, Nak." Dan kemudian ketika tangan bayi itu sedikit terangkat, ia tidak berteriak keras, juga tidak bertepuk tangan. Ia hanya berkata, "Hebat sekali, sedikit lagi kamu pasti bisa melambai." Cara ia memuji, cara ia menyemangati, tidak berlebihan, tidak menuntut, seolah ia sedang berbicara dengan anak-anak sehat normal, dan bukan bayi-bayi yang pernah dicap tak bisa pulih. Malam itu, Sari pulang sedikit lebih lambat. Sebelum keluar dari ruang terapi, ia menoleh menatap 3 kursi roda. "Besok kakak datang lagi, kita akan melanjutkan membaca tentang kelinci, jangan menyerah sebelum halaman terakhir." "Mengerti?" Kamera merekam tatapan matanya yang tidak sedih, tidak lelah, melainkan cerah, sangat cerah. Arjuna memutar ulang adegan itu 3 kali, ia mematikan layar, berdiri dan berjalan menuju kamar yang dulunya adalah kamar Kirana. Kamar itu sudah berdebu, di dalamnya, semua masih utuh seperti saat istrinya meninggal. Seekor jerapah kain berisi kapas masih duduk di sudut tempat tidur. Lukisan yang menggambarkan ketiga anak yang belum selesai diwarnai masih tergeletak terbalik di meja. Ia duduk di tempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia tidak membuka layar monitor. Ia hanya duduk diam, di kepalanya masih terngiang-ngiang lagu yang dinyanyikan pagi itu. Angin berembus membawa ke ujung desa, dan entah di mana jauh di dalam benaknya, bayangan ketiga anak itu tiba-tiba tidak lagi terbaring diam seperti biasa. Mereka bergerak, mereka berkedip, mereka bisa. Ia mulai berpikir, mereka bisa. Ia tak berani menyebutnya harapan, tetapi untuk pertama kalinya ia juga tidak lagi berusaha menekannya. Ia membiarkan pikiran itu merasukinya, seringan napas dan sesunyi langkah kaki wanita bernama Sari yang baru saja meninggalkan rumah, meninggalkan di belakangnya seberkas cahaya kecil,
Diam-diam menyentuh bagian jiwa yang telah membeku selama 2 tahun terakhir di hati sang ayah yang dingin. Sabtu pagi, suasana di villa lebih tenang dari biasanya, seolah setiap gerakan melambat. Lebih ringan, seolah rumah itu juga menahan napas menunggu sesuatu. Sari datang lebih awal seperti biasa, tangannya membawa tas kain berisi beberapa mainan kayu kecil yang ia buat sendiri dari kampungnya. 3 hewan kayu kasar, seekor buaya hijau, seekor penguin gemuk, dan seekor gajah beroda. Tak ada yang istimewa, tetapi semuanya dihaluskan dengan tangan, tak ada sudut yang bisa melukai kulit halus bayi-bayi itu. Ia dengan lembut meletakkan ketiga benda itu di depan bayi-bayi, satu untuk setiap bayi. Kita mulai permainan hari ini dengan teman baru ya, nak, katanya pelan, tangannya menepuk lembut kursi roda bintang. Ruangan itu menjadi terang bukan karena cahaya dari jendela melainkan karena kehadiran Sari yang penuh kehidupan. Ia tidak hanya merawat ketiga bayi itu sebagai seorang tenaga medis, ia hadir sebagai seorang kakak, seorang teman, seseorang yang benar-benar melihat dan mencintai setiap individu dalam tubuh-tubuh tak bergerak itu. Ia menarik kursi mendekat ke Cakra, duduk sejajar dengan mata bayi itu, menunjuk buaya. Buaya ini tidak punya gigi tajam jadi tidak menggigit, tapi ia tahu cara berbunyi ortet-ortet. Dengar ini. Ia menekan perut buaya itu, mengeluarkan suara ort pelan lalu terkikik seperti anak kecil. Cakra sedikit berkedip, ia mengulurkan tangan perlahan tanpa memaksa, meletakkan buaya itu di tangan bayi. Tangan bayi itu dingin kaku, tetapi ia tetap diam. 1 menit berlalu, tidak terjadi apa-apa. Namun kemudian dengan usaha yang samar, ujung jari Cakra sedikit bergerak, buaya itu jatuh ke lantai, bergulir menjauh. Sari tidak langsung memungutnya, ia menatap bayi itu, dengan lembut berkata, "Tidak apa-apa, kakak ambil lagi, tapi lain kali jika kamu ingin melepaskannya, beritahu kakak ya." Ia beralih ke Mentari, meletakkan penguin di depan mata bayi itu, ia berbicara lebih pelan, "Teman ini namanya Gembul, ia tidak bisa terbang tapi bisa bergoyang. Lihat ini." Ia mengayunkan sedikit penguin di atas meja, ia bergoyang ke sana kemari seperti sedang menari. Tiba-tiba, sebuah suara kecil keluar, sebuah decitan pelan seperti tawa tertahan. Sari terdiam kaku, matanya membelalak, ia berbalik menatap kamera lalu kembali menatap Mentari. Bayi itu tidak tertawa, tidak bereaksi lagi, tetapi suara barusan tidak mungkin kebetulan. Itu adalah suara pertama yang ia dengar dari salah satu dari ketiga bayi itu. Ia menarik napas dalam-dalam, matanya mulai memerah. Di lantai atas, Arjuna juga mendengar suara itu melalui sistem monitor. Ia memutar ulang, mendengarkan lagi dan lagi bagian pendek itu. Decitan kecil yang tipis seperti hembusan angin yang menyelinap melalui celah pintu. Namun bagi seorang ayah yang pernah berpikir anaknya tidak akan pernah mengeluarkan suara apapun selain napas, suara itu seperti sambaran petir di tengah hari. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar seperti orang yang kehilangan arah. Tangannya gemetar, tidak tahu harus menelepon dokter atau siapa, untuk memastikan ia tidak salah dengar. Sari tidak mengatakan apapun tentang suara itu kepada siapapun di rumah. Ia tahu apa yang belum terulang belum bisa diberi nama, tetapi di dalam hatinya sesuatu telah pecah. Bukan rasa sakit melainkan seberkas cahaya yang sangat kecil namun jelas. Sore harinya ia melakukan sesuatu yang belum pernah ada seorang pun di villa itu berani lakukan. Ia membuka pintu besar ruang terapi dan meminta satpam memindahkan ketiga kursi roda ke taman belakang villa, di mana ada halaman rumput yang dipangkas rapi dan deretan bunga bougainville yang menjuntai di ujungnya. "Anda yakin?" Satpam bertanya ragu. "Bapak Arjuna belum pernah mengizinkan anak-anak keluar. Tolong bantu saya saja, jika ada yang salah saya akan bertanggung jawab." Satpam itu menatap matanya lalu mengangguk. Sari dengan hati-hati menata setiap kursi roda di bawah bayangan. Ia memakaikan topi kain kepada setiap bayi, menyesuaikan arah duduk agar bayi-bayi itu bisa melihat hamparan langit biru di atas. Suasana tenang, kicauan burung, gemerisik dedaunan, angin bertiup lembut. Ia meletakkan 3 hewan kayu di meja kecil di tengah halaman. "Sekarang kita akan mendengarkan dongeng angin," katanya. Kisah itu bercerita tentang 3 anak yang dibawa angin mengunjungi langit. Di langit ada nenek awan yang pandai menyanyikan lagu pengantar tidur dan kakek matahari yang suka bermain petak umpet. Ia bercerita tanpa buku, tanpa naskah. Semua kata-kata ia ciptakan sendiri, alami dan lembut seperti air sungai. Ketiga bayi itu duduk tak bergerak, tetapi mata mereka terbuka lebih lebar dari biasanya. Bintang berkedip terus-menerus, Mentari sedikit memiringkan kepala ketika ia menyebut kata ibu, Cakra sedikit menggerakkan tangan seolah ingin meraih seberkas sinar matahari yang menyinari meja.
Arjuna melihat pemandangan itu melalui layar di ruang kerjanya. Emosi melonjak seperti pasang surut, tak tertahankan, ia turun ke lantai dasar, langsung menuju taman, tetapi berhenti di balik rumpun bougainville agar Sari tidak melihatnya. Untuk pertama kalinya ia melihat anak-anaknya di bawah sinar matahari, tidak lagi terbungkus dinding putih, mesin-mesin dingin, tidak lagi seperti objek yang ditempatkan di tengah pusat perawatan yang hampa. Mereka terlihat seperti anak-anak sungguhan. Sari masih bercerita. Ia berbicara tentang layang-layang kertas yang tersesat dalam mimpi. Ia berbicara tentang mimpi-mimpi yang tidak membutuhkan kaki, hanya membutuhkan angin. Ia tidak menangis tetapi suaranya pecah menjadi serpihan-serpihan kecil, seperti lagu pengantar tidur sekaligus menuntun jiwa-jiwa mungil itu menuju kehidupan. Ketika matahari condong ke barat, ia mendorong setiap kursi roda kembali ke kamar. Tak ada yang tahu, tetapi Arjuna masih berdiri di balik semak-semak, matanya memerah. Malam itu, ia masuk ke kamar istrinya untuk pertama kalinya sejak Kirana meninggal, ia membuka laci meja rias. Di sana, sebuah buku catatan kecil masih menyimpan tulisan tangan miring yang familiar. Ketiga anak kita tidak perlu sempurna, mereka hanya butuh seseorang yang cukup sabar untuk percaya bahwa mereka adalah manusia. Arjuna menutup buku itu, memeluknya di dadanya. Ia duduk di sana sangat lama dan untuk pertama kalinya tidak merasa kesepian. Di ruang terapi, Sari sedang mencatat di buku kerjanya. Hari kelima, Mentari mengeluarkan suara pertama. Cakra bereaksi terhadap mainan. Bintang berkedip mengikuti cerita. Tanda-tanda kecil tetapi semuanya adalah tanda-tanda kebangkitan. Saya tidak tahu bagaimana hari esok, tetapi hari ini saya percaya. Malam merayap di villa, kamera masih merekam, mesin-mesin masih beroperasi. Namun untuk pertama kalinya ada sesuatu yang di luar kendali sistem, cinta, tanpa pemberitahuan, tak terukur, namun diam-diam menyentuh setiap sudut paling terlupakan di rumah itu dan di hati orang-orang yang seolah telah kehilangan kemampuan untuk merasakan kehidupan. Seminggu berlalu sejak sore hari Sari membawa ketiga anak itu ke taman. Villa keluarga Arjuna masih tenang seperti biasa, tetapi di dalamnya ada perubahan-perubahan kecil yang sedang terjadi. Seperti akar pohon yang diam-diam menyebar di bawah tanah, tak ada yang melihatnya, tetapi suatu hari nanti akan muncul menjadi tunas muda. Senin pagi, Sari masuk ke ruang terapi, membawa sebuah kotak kecil. Ia meletakkannya di meja, tersenyum misterius. Hari ini kakak membawa sesuatu yang istimewa, bukan untuk kalian, melainkan dari kalian untuk kakak. Ia membuka tutup kotak, di dalamnya ada 3 lukisan kecil, masing-masing dengan warna dominan yang berbeda, hijau, kuning pucat, dan merah muda. Gumpalan-gumpalan warna yang coret-coret tanpa bentuk spesifik, tetapi siapapun yang jeli akan menyadari bahwa itu adalah hasil dari kesabaran Sari meletakkan kuas di tangan bayi-bayi itu, membimbing sedikit demi sedikit untuk menciptakan jejak. Ini Cakra memilih warna hijau. Ia suka melihat pepohonan bergoyang di tiup angin. Mentari memilih warna kuning, mungkin karena ia selalu mengarahkan matanya ke arah cahaya. Dan Bintang. Ia memilih warna merah muda, warna baju pertama yang kakak kenakan saat datang ke sini. Ia tidak tahu apakah bayi-bayi itu benar-benar memilih, tetapi ia percaya bahwa reaksi masing-masing terhadap setiap warna adalah persetujuan intuitif, sesuatu yang terkadang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Di lantai atas, Arjuna berdiri diam di depan layar. Ia sudah terbiasa memantau Sari setiap hari, bukan lagi karena kontrol melainkan karena ia tidak bisa tidak mengawasinya. Wanita itu melakukan hal-hal yang pernah ia anggap tidak berarti. Namun kini setiap tindakannya seolah perlahan menariknya keluar dari dinding dingin yang ia bangun sendiri. Ia memutuskan untuk turun ke ruang terapi. Pintu baru saja terbuka, Sari berbalik sedikit terkejut melihatnya. Ia berdiri, sedikit mengangguk. "Selamat pagi, Bapak. Apa yang Anda lakukan?" Ia bertanya. Tatapannya tertuju pada 3 lukisan itu. "Saya sedang membantu anak-anak mengekspresikan emosi mereka," jawab Sari dengan suara tenang. "Meskipun hanya warna, saya percaya di dalam anak-anak itu masih ada dunia mereka sendiri. Mereka adalah vegetatif." "Saya pikir Anda mengerti itu," katanya. Suaranya dalam dan sedikit tajam. Sari tidak menghindar, hanya diam-diam menunduk lalu berkata, "Iya, Bapak. Saya mengerti, tetapi bagi saya, reaksi-reaksi kecil ini juga merupakan cara anak-anak berkomunikasi, meskipun belum dengan kata-kata." Arjuna terdiam, ia menatap ketiga bayi itu satu persatu, mata Cakra sedikit melirik ke arahnya, atau hanya ia yang merasa, ia tidak yakin, tetapi tatapan itu membuat hatinya tercekat.
Ia teringat tatapan mata Kirana di hari-hari terakhirnya. Tidak banyak bicara tetapi menyimpan sesuatu yang belum terpilih. Jadi Anda ingin melanjutkan melukis dengan anak-anak? Ia bertanya. Tidak hanya melukis, saya ingin bercerita, memutarkan musik, membawa mereka ke taman. Saya ingin anak-anak itu hidup, tidak hanya sekadar ada, jawab Sari, tanpa sedikit pun keraguan. Arjuna menatapnya, matanya tidak mengandung harapan kosong, melainkan keyakinan teguh yang ditempa dari kesabaran dan kasih sayang. Ia mengangguk pelan, baiklah, Anda lakukan saja dengan cara Anda sendiri. Itu adalah pertama kalinya ia mengucapkan kalimat itu kepada siapapun setelah Kirana meninggal. Sore harinya, Sari menelepon kampung halamannya, suaranya lembut, Ibu, minggu depan saya minta libur sehari, saya pulang untuk mengantar Ibu periksa mata ya. Di ujung telepon, ibunya tertawa, Ibu kira kamu pergi selamanya tidak peduli lagi pada Ibu. Tidak berani, Bu, Sari tertawa. Kalau Ibu sampai buta, siapa yang bisa melihat betapa cantiknya calon menantumu nanti? Suara tawa ibunya menggema melalui telepon lalu meredup, kamu jangan terlalu habis-habisan ya, nak. Tidak semua anak bisa diselamatkan. Sari menggenggam erat ponselnya. Saya tidak menyelamatkan siapapun, Bu. Saya hanya tidak ingin anak-anak itu dilupakan. Keesokan harinya, ketika Sari baru saja tiba, seorang wanita asing muncul di depan gerbang villa. Berpakaian mewah, wajahnya tajam, tangannya memegang tas branded. Anda siapa? Sari bertanya. Saya Rita, kakak ipar Mas Arjuna. Wanita itu menjawab, suaranya tajam. Saya ingin melihat apa yang Anda lakukan dengan anak-anak itu. Sari membuka pintu, tanpa sedikit pun kecanggungan. Rita masuk ke ruang terapi, mengedarkan pandangan, berhenti di depan lukisan yang dibuat anak-anak. Anda membiarkan mereka menggambar hal-hal seperti ini? Iya. Saya hanya membantu anak-anak menciptakan jejak mereka sendiri, kata Sari dengan lembut. Rita mendengus dingin, buang-buang waktu. Mereka tidak butuh melukis, mereka butuh dokter, butuh obat, bukan dongeng dengan permainan anak-anak. Sari diam tidak membantah. Ia mendekat ke Mentari. Membungkuk dan membisikkan sesuatu. Tangan bayi itu berkedip pelan. Ia mengangkat tangan bayi itu agar jarinya menyentuh lembut warna kuning di kertas. Maaf, Kak, tapi bagi saya ini bukan permainan anak-anak, ini adalah cara anak-anak untuk menjadi manusia. Rita terdiam kaku, di matanya sejenak ada keraguan, tetapi dengan cepat ia berbalik pergi meninggalkan sebuah kalimat, saya akan bicara dengan Arjuna, Anda jangan terlalu banyak bermimpi. Malam itu, Arjuna menerima pesan dari kakak iparnya, perawat barumu sepertinya menyimpang. Sebaiknya kamu periksa lagi. Ia tidak menjawab. Sebagai gantinya ia turun ke ruang terapi. Sari masih di sana merapikan alat-alat terapi, cahaya lampu kuning menyinari batang hidungnya. Ia berdiri di pintu menatapnya sesaat lalu berkata, apakah Anda takut ketika orang menganggap apa yang Anda lakukan sia-sia? Sari mendongak, tatapannya tak goyah. Jika saya takut, saya tidak akan berada di sini sejak awal. Arjuna mengangguk, ia melangkah dan duduk di kursi, untuk pertama kalinya bukan untuk mengamati melainkan untuk tinggal. Ia menatap ketiga anaknya satu persatu, tidak melalui layar, tidak melalui lensa, melainkan dengan mata telanjang, dengan hati. Apakah Anda pikir mereka akan membaik? Ia bertanya, suaranya tercekat. Sari tidak langsung menjawab, ia duduk di hadapannya, matanya memandang ke arah 3 kursi roda seperti 3 gunung kecil yang sedang tidur nyenyak. Saya tidak tahu sejauh mana anak-anak itu akan melangkah, katanya, tetapi saya percaya jika ada yang menemani, anak-anak itu tidak akan menyerah di tengah jalan. Arjuna menundukkan kepala, ia pernah berpikir dirinya cukup kuat untuk menanggung segalanya, tetapi kini ia menyadari bahwa terkadang kekuatan berasal dari keberanian untuk membuka hati agar seseorang bisa masuk. Pintu di hatinya yang selama ini terkunci rapat mulai terbuka sedikit, bukan karena keajaiban melainkan karena seseorang yang percaya dan berani bertahan. Hujan turun membasahi Jakarta sejak dini hari. Hujan awal musim membuat suasana menjadi muram, dingin secara aneh. Langit kelabu seperti tirai tebal dan berat yang menyelimuti kota. Di villa keluarga Arjuna, semuanya masih berjalan sesuai jadwal, tetapi di balik keteraturan itu ada gelombang sunyi yang sedang bangkit. Sari masuk ke ruang terapi dengan jas hujan yang masih basah, rambutnya lepek, air hujan masih menempel di dahinya. Ia tidak langsung masuk melainkan berdiri di depan 3 kursi roda, menatap ketiga bayi itu seperti menatap benih-benih yang terendam di tanah lembab, lemah tetapi bisa tumbuh jika mendapatkan cukup cahaya. Halo, 3 malaikat kakak. Ia berbisik pelan, menyanyikan sepotong lagu sayang ibu.
Suaranya tidak terlalu merdu tetapi cukup hangat dan menyentuh. Tiba-tiba pintu terbuka, Arjuna muncul, wajahnya penuh ketegangan. Ia menatap Sari tanpa berkata apapun, tangannya memegang sebuah tablet. Bisakah Anda jelaskan? Ia menunjukkan layar. Di sana ada sebuah video yang merekam adegan Sari membawa anak-anak ke taman kemarin, berbicara, bermain, melukis, menyanyi. Tidak ada yang salah. Namun suara Kak Rita kakak ipar, dalam pesan yang dilampirkan membuat segalanya menjadi rumit. Dia memanipulasi emosi anak-anak terlalu berisiko. Kamu mau memindainya? Sari melihat video itu lalu menatap lurus ke mata Arjuna. Iya, Bapak, saya tidak menyembunyikan apapun. Saya hanya berusaha agar anak-anak itu merasakan hidup yang sebenarnya. Tetapi Anda tahu betul media hanya butuh satu foto di waktu yang tidak tepat untuk menghancurkan perusahaan saya. Mereka tidak akan peduli apakah Anda bermaksud baik atau tidak. Jadi, apa maksud Bapak? Melarang anak-anak tertawa? Melarang mereka melihat langit biru hanya karena takut orang dewasa salah paham? Suara Sari merendah, tidak lagi lembut. Arjuna menggenggam erat tabletnya. Diam. Ia tidak menyangkal bahwa Sari tahu hal itu. Saya akan bertanggung jawab, Sari melanjutkan. Jika terjadi sesuatu, Bapak pecat saja saya. Tapi jangan paksa anak-anak itu hidup dalam sangkar kaca lagi. Saya tidak bisa terus menjadi perawat yang tidak berhak mencintai. Kata-kata itu seperti pukulan telak di dada Arjuna. Tidak berhak mencintai, frasa itu terus terngiang di kepalanya saat Sari berbalik melanjutkan pekerjaannya seolah tak ada perdebatan yang terjadi. Sore harinya, hujan mereda. Sari memulai sesi terapi dengan sebuah dongeng yang baru saja ia ciptakan. Di dalamnya ada 3 bukit yang terkunci, dianggap mati oleh manusia. Namun suatu hari, seorang musafir tiba, membawa bisikan ke tanah. Ketiga bukit itu tiba-tiba bergetar, mengungkapkan sebuah pintu di bawah batu, tempat mimpi-mimpi masih tertidur pulas. Musafir itu bukan penyihir, katanya kepada bayi-bayi itu, hanya seseorang yang tahu cara mendengarkan. Di tengah cerita, Bintang tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, sebuah isakan sangat pelan, hampir seperti suara angin. Sari segera berbalik, menggenggam lembut tangan bayi itu, menatapnya dengan saksama. Bintang menatapnya, matanya terbuka lebar. Lebih jelas dari biasanya. Setetes air mata jatuh dari sudut mata bayi itu. Sari tercekat. Ia tidak tahu apakah itu air mata karena refleks tubuh atau emosi yang sesungguhnya. Namun ia tidak lagi memedulikan hal itu. Karena momen itu cukup untuk membuat hatinya pecah. Ia menangis tak tertahankan, air matanya jatuh di tangan bayi itu. Arjuna juga sedang memantau dari layar. Kali ini ia tidak marah, tidak membentak, tidak curiga. Ia hanya merasa dirinya seperti sebuah dinding yang mulai retak. Sudah berapa lama ia tidak menangis? Tidak mengizinkan dirinya menangis, tidak mengizinkan siapapun di rumah ini untuk menjadi lemah. Ia teringat kembali hari-hari terakhir Kirana, istrinya, wanita yang memeluk ketiga bayinya sepanjang malam hanya karena mendengar napas yang lebih kuat dari mentari. Ia pernah mengatakan kepadanya, "Saya tidak butuh keajaiban. Saya hanya butuh Mas percaya anak-anak itu masih ada." Namun saat itu ia tidak percaya, tidak berani percaya. Dan setelah istrinya meninggal, ia semakin membenamkan diri dalam logika yang dingin sebagai mekanisme bertahan hidup. Malam itu, ia membuka pintu ruang terapi lagi. Sari masih duduk di samping Bintang, dengan lembut menyeka wajah bayi itu. "Anda menangis?" Ia bertanya. Sari tersentak mendongak. "Saya minta maaf." "Jangan minta maaf," ia duduk. "Apakah Anda tahu sudah berapa lama tak ada yang menangis di rumah ini?" Sari diam. Ia melanjutkan, "Ibu saya meninggal karena stroke. 3 hari kemudian Kirana meninggal. Saat pemakaman, saya berdiri seperti patung kayu, tak meneteskan setetes pun air mata. Saya berpikir jika saya menangis, semua orang akan runtuh, dan setelah itu saya tidak bisa menangis lagi." Ia menatap ketiga bayi itu, "Saya berharap anak-anak ini cepat meninggal untuk membebaskan mereka, juga membebaskan saya." Sari tak berkata apapun, ia hanya menggenggam lembut tangannya yang diletakkan di lututnya. Arjuna melanjutkan, "Namun ketika saya melihat Anda menangis, saya merasa saya benar-benar salah. Bukan karena saya tidak mencintai anak-anak itu melainkan karena saya lupa bahwa manusia diizinkan untuk merasakan sakit." Keheningan menyelimuti ruangan namun tidak terasa berat. Itu seperti ketenangan setelah hujan di mana pepohonan kembali bernapas dan tanah mulai melunak untuk menyambut tunas kehidupan baru. "Mulai besok, Anda bisa membawa anak-anak ke taman setiap sore," kata Arjuna. "Dan jika ada yang dibutuhkan untuk terapi, beritahu saya akan mengurusnya."
Sari menatapnya, untuk pertama kalinya melihat perubahan yang jelas, bukan pada kata-kata melainkan pada tatapan mata yang sudah tidak lagi waspada, sudah tidak lagi menghindar. Saya terima kasih, Bapak. Ia menjawab pelan, anak-anak juga akan berterima kasih, meskipun mungkin belum dengan kata-kata. Ketika ia meninggalkan kamar, Sari berbalik menatap ketiga bayi itu. Ia tersenyum, membungkuk dan berbisik. Hari ini ada dua orang yang menangis, tapi tak ada yang lemah, kita hanya kembali menjadi manusia. Di luar, hujan sudah benar-benar reda. Angin sejuk berembus melalui celah pintu. Di dalam ruangan itu ada sesuatu yang sedang terbuka. Seperti pintu yang terlalu lama terkunci, kini mulai berderit pelan untuk membuka jalan bagi cahaya masuk. Dan di balik pintu itu bukan lagi keputusasaan, melainkan tunas-tunas kehidupan kecil yang diam-diam tumbuh di antara tumpukan abu masa lalu. Angin musim bertiup, dingin. Malam di villa besar itu seolah semakin meresapi kehampaan. Namun bagi Arjuna, sejak percakapan dengan Sari sore itu, rumah itu seolah memiliki detak jantung baru. Ia mulai lebih sering turun ke ruang terapi, tidak lagi dengan tatapan pengawas melainkan seperti seorang ayah yang belajar melihat anak-anaknya untuk pertama kalinya. Setiap kali ia melihat Cakra berkedip cepat saat Sari memanggil namanya, atau Mentari memiringkan kepala mendengar suara burung tiruan yang Sari putar di ponselnya, atau Bintang sedikit menggerakkan jari-jarinya saat mendengarkan cerita, hatinya berdebar-debar, tersiksa namun juga menghangat secara aneh. Hal-hal yang pernah ia anggap tidak mungkin sedang diam-diam terjadi tepat di depan matanya. Malam itu, ia duduk sendirian di perpustakaan, tangannya membalik halaman-halaman berkas lama, laporan medis, daftar resep obat, kesimpulan dingin dari puluhan dokter terkemuka di dalam dan luar negeri. Kerusakan tidak dapat dipulihkan, refleks saraf sangat terbatas, harapan untuk sadar hampir nol. Namun kemudian ia melihat layar ponselnya, sebuah klip yang dikirim Sari. Adegan Cakra menyentuh lembut kubus Rubik dengan cahaya, jari-jarinya benar-benar bergerak. Ia memutar ulang adegan itu berkali-kali, selalu sama. Ia menahan napas, tiba-tiba bel pintu berdering. Ia mendongak melihat jam, pukul 22,17. Siapa yang datang jam segini? Ia bergegas ke layar monitor keamanan, menekan tombol untuk membuka kamera gerbang utama. Seorang wanita berdiri di sana, mengenakan jaket panjang dan topi, tangannya membawa koper kecil, wajah yang familiar membuatnya terhenti beberapa detik. Ia menyalakan pengeras suara. Wanita itu mendongak, wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya gerbang. Sebuah nama muncul di benaknya. Dina, pembantu lama. Gadis yang pernah bekerja di villa ini 3 tahun lalu. Bahkan sebelum Kirana meninggal. Yang tiba-tiba berhenti bekerja. Tanpa pamit, tanpa alasan jelas. Ia membuka gerbang. Dina masuk, matanya gemetar sekaligus tegas. Ia berjalan lurus ke aula, berdiri di depannya, membungkuk sangat dalam. Saya minta maaf karena lancang, tapi saya perlu bicara tentang ketiga anak itu. Arjuna terdiam kaku. Kenapa Anda kembali? Suaranya sangat dalam. Dina mendongak, menarik napas panjang. Dulu saya pergi karena takut. Saya tidak mengerti apa yang terjadi dan semakin lama saya tinggal, semakin saya merasa ada sesuatu yang salah. Tapi sekarang saya tahu saya salah karena tidak mengatakannya dari awal. Apa yang Anda bicarakan? Ia mengerutkan kening. Apakah Bapak ingat saat anak-anak mulai menunjukkan gejala aneh setelah Bapak pergi ke luar negeri selama 3 bulan berturut-turut? Saat itu hanya ada Ibu Kirana, saya, dan Kak Rita. Jantung Arjuna berdebar kencang. Dina merendahkan suaranya. Saya tidak berani menuduh siapapun, tapi ada kalanya saya melihat Kak Rita masuk ke ruang terapi pada jam-jam aneh, kadang tengah malam, kadang buru-buru memanggil orang untuk membersihkan lantai, mengatakan karena anak-anak kejang. Tapi saat itu saya menemukan botol obat di lemari sudah diganti, jenis obat pereda nyeri dosis tinggi tapi tidak ada dalam resep dokter. Anda punya bukti? Ia bertanya, suaranya tercekat. Tidak. Ketika saya memberitahu Ibu Kirana, beliau menyuruh saya jangan ikut campur, hanya bilang beliau akan mengurusnya sendiri. Seminggu kemudian, beliau mulai menunjukkan tanda-tanda stres berat. Beliau meninggal, dan sebelum itu saya melihat Ibu Kirana dan Kak Rita bertengkar sangat sengit. Saya berdiri jauh tidak mendengar dengan jelas tapi Kak Rita berteriak, coba saja kamu melaporkan, saya akan membuat seluruh keluargamu mati ikut serta. Arjuna mundur selangkah, kepalanya pusing. Anda tahu apa yang Anda katakan? Dina. Suaranya berdesir, tidak lagi tenang. Saya tahu, jawab Dina, matanya memerah. Saya sudah diam selama 3 tahun,
Tapi ketika saya tahu Sari bekerja di sini, ketika saya melihat dia berusaha keras untuk anak-anak itu, saya tidak tahan lagi. Saya pikir jika Ibu Kirana masih hidup, beliau juga akan ingin kebenaran terungkap. Udara di aula seolah membeku. Arjuna menggenggam tangannya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Saya butuh waktu untuk memeriksa semuanya, tapi terima kasih karena Anda sudah kembali. Dina menunduk, saya tidak butuh diampuni. Saya hanya perlu tahu bahwa anak-anak itu masih punya kesempatan hidup sebagai anak-anak sungguhan. Ia pergi, Arjuna berdiri diam di aula sangat lama, malam yang pekat menyelimuti tetapi di dalam hatinya, sebuah api lama baru saja berkobar kembali, bukan api kemarahan melainkan api kerinduan akan kebenaran. Ia menelepon, ujung telepon sana mengangkat. Halo, Bima? Saya butuh Anda membuka kembali arsip pengawasan 3 tahun lalu, termasuk sistem pemberian obat, semuanya. Dan saya ingin Anda memeriksa nama Rita, apakah ia pernah melakukan intervensi apapun yang melanggar aturan dalam sistem medis. Mendesak? Mendesak, kata Arjuna. Sangat mendesak, karena mungkin saya telah membiarkan anak-anak saya hancur oleh orang yang paling saya percayai. Setelah panggilan itu, ia langsung turun ke ruang terapi. Sari masih terjaga. Ia sedang memegang buku dongeng, suaranya berbisik di samping Mentari. Ia masuk, tatapan matanya tak bisa menyembunyikan badai yang bergejolak di dalamnya. Sari, ia memanggil. Ia menoleh dengan lembut. Iya, Bapak. Mungkin Anda benar tentang segalanya, tetapi saya pikir sudah saatnya tidak hanya merawat melainkan juga harus berjuang. Sari mengangguk pelan tanpa bertanya alasannya, ia hanya menatap lurus ke matanya. Jika Bapak membutuhkan saya tidak akan pergi kemanapun. Di luar jendela, angin mulai bertiup kencang. Sebuah badai tidak hanya datang dari cuaca tetapi dari masa lalu, dari kebohongan, dari rahasia yang terkubur terlalu dalam. Namun kali ini mereka tidak lagi sendirian. Dan ketika pintu kebenaran terbuka, tak ada lagi yang diizinkan untuk menghindar. Tidak Arjuna, tidak Rita. Tidak ada siapapun yang pernah mengakhiri hidup ketiga bayi itu. Keesokan paginya, langit masih mendung. Jakarta seolah belum lepas dari badai yang membara sepanjang malam, dan di hati Arjuna tak berbeda dari kota itu, penuh awan mendung yang menunggu untuk ditiup pergi. Ia duduk di ruang kerja sejak sangat pagi, ponselnya diletakkan di samping laptop yang terus menyala. Bima, penanggung jawab sistem keamanan dan pengawasan di villa, menelepon kembali sejak dini hari dengan suara berat dan tergesa-gesa. Saya berhasil memulihkan sebagian data kamera yang dihapus dari 3 tahun lalu. Ada sesuatu yang harus Bapak lihat langsung. Kurang dari 1 jam kemudian, Arjuna duduk di depan layar besar di ruang kontrol, Bima memutar rekaman video. Setiap detik yang berlalu seolah menarik seluruh hatinya ke bawah. Di layar, gambar muncul samar, karena merupakan ekstrak dari drive cadangan, tetapi masih cukup jelas bagi ia untuk mengenali wanita yang masuk ke ruang terapi pukul 1 pagi, itu adalah Rita. Ia membuka lemari obat, bergerak cepat. Beberapa saat kemudian, Kirana muncul. Mereka beradu mulut, suara tidak jelas, tetapi wajah Kirana marah. Hampir ingin menerjang untuk menghentikan. Rita mendorong Kirana. Setelah itu ada bagian tanpa gambar. Hanya suara jeritan lalu lampu mati. Gambar kembali pada pukul 1.17, menunjukkan Kirana duduk ambruk di lantai, tangannya memegang kepala gemetar. Rita berdiri di sana dingin membeku. Kamera dari sudut lain merekam adegan Rita berbalik pergi, meninggalkan Kirana terkapar dalam gelap. Jantung Arjuna seolah mati rasa, keringat dingin membanjiri telapak tangannya. Seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan, Bima tidak berkata apa-apa lagi. Arjuna menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya menatap tajam ke langit-langit. Kirana telah berusaha memperingatkannya. Ia telah melihat semuanya, telah tahu, tetapi ketika ia kembali, Kirana tak berkata sepatah kata pun. Kenapa? Karena takut, karena ingin menjaga keharmonisan keluarga, atau karena berpikir ia tidak akan percaya. Ia benar-benar tidak percaya siapapun setelah kematian Kirana, tak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan kekakuan itulah yang telah mendorong ketiga anaknya ke dalam kondisi hidup segan mati tak mau selama 3 tahun. Arjuna melompat berdiri, menelepon pengacara dan orang dari bagian medis. Saya ingin membuat laporan tuntutan hukum hari ini juga. Ia berkata, wanita itu bukan lagi anggota keluarga saya. Sore itu, Rita muncul di villa dengan wajah santai. Tanpa pemberitahuan, tanpa menelepon, ia masuk seolah pemilik lama, familiar dan alami. Sari adalah orang pertama yang melihatnya, Kak Rita. Sari mengangguk tenang. Rita mengangkat wajahnya, kamu belum pulang kampung? Kirain cuma bisa bertahan seminggu.
Sari tersenyum tipis. Saya tidak punya kebiasaan menyerah di tengah jalan. Anda pikir dengan melakukan beberapa trik sulap bisa mengubah kesimpulan medis? Anda pikir anak-anak itu tiba-tiba akan berdiri dan berterima kasih kepada Anda? Rita mencibir. Sari tidak menjawab, tetapi tepat pada saat itu Arjuna masuk. Kak Rita, saya minta Anda segera meninggalkan rumah saya sekarang. Rita terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Mulai saat ini, Anda tidak lagi disambut di rumah ini. Saya punya bukti tentang tindakan Anda yang tidak sah dalam protokol perawatan. Pengacara saya akan segera menghubungi Anda. Kamu gila? Rita melotot, kamu akan percaya kata-kata seorang pembantu, percaya pada video-video yang dipotong-potong? Arjuna mendekat, tatapan matanya dingin. Bukan saya percaya Sari. Saya percaya pada mata saya sendiri. Dan saya tidak gila, saya baru saja terbangun. Rita mundur, suaranya lebih tajam. Kamu akan menyesal. Arjuna, semua yang kamu punya hanyalah dugaan, kamu tidak punya bukti medis. Dan Anda punya apa selain motif untuk merebut harta? Arjuna bertanya balik setiap kata tajam seperti pisau. Keheningan menyelimuti beberapa detik lalu Rita tertawa pahit. Tetapi tatapan matanya tidak lagi menyimpan kesombongan. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang jangan salahkan saya. Ia berbalik pergi, melangkah cepat keluar dari villa, pintu tertutup di belakangnya, kering dan tegas. Malam itu, villa keluarga Arjuna seolah dibersihkan setelah badai. Semua orang diam, tetapi setiap orang merasa seolah ada beban batu yang baru saja terangkat dari dada. Arjuna turun ke ruang terapi, membawa 3 hadiah kecil, ia meletakkannya di meja, satu persatu dibuka. 3 pasang sepatu kecil baru, didesain khusus untuk anak-anak rehabilitasi motorik. Jenis sepatu ini membantu menciptakan stabilitas pergelangan kaki dan lutut, mendukung langkah-langkah pertama. Sari menatap, matanya tiba-tiba berbinar. Saya sudah memanggil tim fisioterapi, tapi saya ingin Anda sendiri yang membimbing sesi-sesi awal, kata Arjuna. Anda adalah satu-satunya orang yang bisa membuat anak-anak itu bereaksi. Sari menatap 3 pasang sepatu lalu menatap ketiga bayi yang sedang tidur, ia sedikit mengangguk. Iya, Bapak, saya akan melakukan yang terbaik. Arjuna duduk, untuk pertama kalinya bukan dari jarak jauh, ia menggenggam tangan kecil Bintang, dengan lembut berkata, Ayah minta maaf, ayah sudah membiarkan kalian diam terlalu lama, tetapi mulai besok kalian akan bisa melangkah. Sari berdiri di sampingnya dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya. Tidak ada yang lahir untuk selamanya terkunci di satu tempat, Bapak. Hanya saja ada yang membutuhkan waktu lebih untuk membuka pintunya sendiri. Ia mendongak menatapnya, tatapan matanya melembut. Dan ada yang membutuhkan seseorang yang berani mengetuk pintu. Ia menjawab pelan. Malam itu ia tidak langsung naik ke kamar. Ia duduk bersama ketiga anaknya. Untuk pertama kalinya membacakan cerita untuk mereka dengan suaranya sendiri. Cerita itu tidak terlalu panjang, tetapi ia mengulanginya hingga 3 kali, karena Mentari tampaknya bereaksi lebih jelas ketika mendengar bagian tentang rubah yang jatuh ke sungai. Sari duduk di sampingnya tidak ikut campur, hanya diam-diam menatap sang ayah yang sedang belajar mencintai lagi, bukan melalui materi, bukan dengan penebusan dosa melainkan dengan kehadiran yang gigih dan tulus. Badai telah berlalu, sekarang saatnya menaburkan benih kembali, bukan dengan keajaiban melainkan dengan tangan manusia. Fajar menyelimuti lapisan kuning tipis di taman kecil di belakang villa, sinar matahari menembus dedaunan, berhenti di setiap embun yang masih menempel di daun. Udara segar dan damai seolah semua peristiwa beberapa hari terakhir hanyalah mimpi panjang yang berkelanjutan. Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia merapikan peralatan terapi, membersihkan kursi roda dan menata 3 pasang sepatu rehabilitasi yang Arjuna siapkan semalam. Ia mengusap lembut setiap pasang sepatu, terasa seolah menyentuh harapan itu sendiri. Di tengah lautan keraguan yang pernah menguburnya. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari merasa hatinya ringan sekali. Arjuna masuk ke ruangan dengan wajah tenang namun tak bisa menyembunyikan kegugupan. Ia mengenakan kemeja putih tanpa dasi, tangannya membawa tas medis khusus. Dokter Raka dan teknisi akan datang dalam 15 menit lagi, katanya. Sedikit tersenyum melihat Sari sedang menyiapkan segalanya. Iya, Bapak, jawab Sari, matanya masih fokus membersihkan setiap roda kursi. Ia menatapnya sesaat lalu tiba-tiba berkata, saya sudah membaca buku harian Kirana. Sari berhenti, angin bertiup lembut melalui jendela, membawa aroma bunga melati yang harum di awal musim. Istri saya menulis banyak tentang Anda, Arjuna melanjutkan. Awalnya saya tidak mengerti. Kirana menulis bahwa jika suatu hari ia tiada,
Ia ingin ada seseorang yang tetap berada di sisi anak-anak, bukan karena tanggung jawab melainkan karena kasih sayang. Ia mengatakan cukup satu orang yang mencintai anak-anak itu seperti Anda. Sari menoleh, matanya memerah, ia tidak berkata apa-apa. Arjuna duduk di kursi di hadapannya. Saya belum pernah mempercayai siapapun sejak Kirana meninggal, tetapi sekarang saya pikir, saya berhutang terima kasih kepada Anda karena telah melakukan apa yang, sebagai seorang ayah, saya tidak cukup berani melakukannya. Bapak jangan bicara begitu, Sari berkata pelan. Bapak hanya perlu tetap di sisi anak-anak, itu sudah cukup. Mereka tidak butuh Bapak sempurna, mereka hanya butuh Bapak hadir. Mereka terdiam. Sebuah keheningan yang tidak canggung, seolah semua yang perlu dikatakan telah tersampaikan melalui tatapan mata. Bel pintu berbunyi. Dokter Raka dan dua teknisi terapi masuk, membawa alat bantu jalan khusus dan set peralatan umpan balik saraf. Setelah beberapa salam, seluruh tim mulai mempersiapkan sesi terapi pertama untuk ketiga anak itu, sebuah uji coba resmi untuk memeriksa kemampuan penerimaan dan respons motorik dasar. Arjuna duduk sangat dekat di sampingnya. Untuk pertama kalinya ia tidak hanya mengamati melalui layar melainkan berada tepat di samping anaknya, cukup dekat untuk mendengar setiap napas, untuk merasakan setiap gerakan kecil. Sari memulai dengan latihan pemanasan ringan. Tangannya diletakkan di tangan Bintang, membimbing setiap ritme gerakan. Ia berbicara dengan bayi itu seolah sedang menceritakan sebuah kisah, setiap gerakan disertai dengan visualisasi. Angkat tangan seperti melambai pada kakek matahari ya, nak. Tangan Bintang sedikit bergerak. Dokter Raka mengangguk, mencatat parameternya. Berikutnya adalah mentari. Bayi itu bereaksi lebih lambat, tetapi ketika Sari meletakkan sebuah lonceng kecil di tangannya, mentari sudah mengatupkan tangan dengan lembut hingga cukup untuk membuat lonceng bergetar. Suara lonceng kecil bergema di ruangan itu, seringan embusan angin tetapi membuat semua orang terdiam kaku. Untuk cakra, Sari menggunakan permainan cahaya untuk merangsang penglihatan dan gerakan motorik. Sebuah laser kecil bergerak di sepanjang papan kayu berbentuk binatang dan Sari meletakkan tangan cakra di penggeser. Dalam beberapa detik pertama, bayi itu tidak bereaksi, tetapi kemudian mengikuti cahaya yang bergerak, lengannya bergerak perlahan seolah mulai mengingat sesuatu yang dulu sangat jauh. Arjuna membungkuk, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Refleks awal lebih baik dari yang saya kira, kata Dokter Raka pelan. Ada koneksi antara kognisi dan tubuh, meskipun masih sangat lemah, tetapi ini adalah kemajuan di luar dugaan. Sari tersenyum cerah. Arjuna mengangguk sangat pelan. Ia membungkuk meletakkan tangannya di bahu putranya. Ayah di sini, bisiknya. Ayah akan di sini setiap hari. Sesi terapi berakhir dalam sukacita yang tersembunyi. Tak ada yang bersorak, tak ada yang berekspresi berlebihan. Namun di hati setiap orang, sebuah keyakinan baru sedang bertunas. Sore itu, Arjuna mengundang Sari untuk makan malam di taman belakang rumah. Sebuah meja kecil sudah disiapkan, sederhana namun nyaman. Cahaya lampu kuning menyinari wajah mereka, menghapus jejak kelelahan setelah berhari-hari diterpa badai. Apakah Anda berencana kembali ke sekolah perawat? Arjuna bertanya setelah mereka selesai makan hidangan utama. Sari terdiam beberapa detik lalu tersenyum. Saya pernah berpikir sudah melewatkan kesempatan, tapi sekarang saya ingin belajar lagi. Bukan untuk mendapatkan gelar melainkan untuk memiliki cukup pengetahuan untuk membantu anak-anak itu lebih banyak lagi. Arjuna mengangguk. Saya akan menanggung seluruh biayanya jika Anda mau. Sari terhenti sedikit terkejut. Saya terima, tapi hanya jika Bapak berjanji satu hal. Apa? Selalu menjadi seorang ayah sejati. Meskipun ada berapa banyak asisten, dokter, atau peralatan modern, cinta adalah hal yang paling dibutuhkan anak-anak itu. Arjuna menatapnya lalu memiringkan kepala, tersenyum sangat tipis. Sekarang saya baru mengerti mengapa Kirana sangat mempercayai Anda. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Arjuna diam-diam masuk ke kamar ketiga anaknya. Ia duduk di samping tempat tidur yang diletakkan dekat jendela, meletakkan tangannya di tangan Bintang. Besok ayah akan membacakan sebuah cerita untuk kalian, katanya. Bukan dongeng melainkan kisah ayah dan ibu, kisah tentang seorang pria yang pernah melarikan diri, dan seorang wanita yang tak pernah menyerah. Ia menatap ke langit, tempat bulan sabit tergantung di antara awan tipis. Ayah tidak tahu apakah besok kalian sudah bisa bicara atau sejauh mana kalian bisa melangkah, tetapi kalian tidak akan berjalan sendirian. Ayah janji. Dalam keheningan itu, seolah ada sesuatu yang bergerak pelan. Sebuah isakan yang sangat pelan, sebuah jari yang mengatup, sepasang mata yang terbuka lebih lebar dari biasanya,
dan hati seorang ayah yang untuk pertama kalinya benar-benar terbangun. Bukan lagi keajaiban, bukan lagi harapan kosong, hanya sebuah jalan panjang dan terjal tetapi ada yang menemani. Ada mimpi-mimpi yang tidak perlu menunggu hingga tertidur baru bisa dilihat. Karena ketika manusia berani mencintai, berani percaya, dan berani bertahan, mimpi itu adalah kenyataan. Dalam setiap langkah yang goyah, dalam setiap kedipan mata pertama, dalam suara lonceng kecil yang bergema di ruangan, kehidupan sedang memanggil kembali, dan hati-hati yang dulu seolah membisu ini kembali berdetak dalam irama yang sama. Irama kebangkitan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca. Beritahu kami dari mana Anda membaca cerita ini, apakah dari Indonesia atau dari mana, dan tinggalkan komentar di bawah ini. Setiap suka, bagikan, dan masukan adalah motivasi bagi kami untuk terus mengunggah dan meningkatkan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.